Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Besari, NIM 2210-2010 dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, saya akan menjelaskan beberapa kata dan tidak banyak mengenai materi koperasi dari mata kuliah Hukum Keuangan, Hukum Lembaga Keuangan Non-Bank, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Nasruddin Holil Harahap MH. Baik, adapun penjelasan saya sebagai berikut. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola bersama oleh anggotanya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerjasama dan gotong royong, di mana setiap anggota memiliki hak tanggung jawab yang setara. Terlepas dari besarnya modal yang dimiliki, keuntungan yang diperoleh tidak hanya dibagikan berdasarkan modal, tetapi juga berdasarkan partisipasi anggota dalam koperasi. Koperasi memiliki ciri khas seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, di mana siapa saja yang setuju dengan nilai-nilai koperasi dapat bergabung tanpa diskriminasi. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis. Selain fokus pada kesejahteraan ekonomi, koperasi juga berperan dalam pengembangan sosial dan pendidikan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Oleh karena itu, koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada pembangunan kapasitas manusia dan tanggung jawab sosial terhadap komunitas. Adapun prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman yang menjadi dasar operasional koperasi dan membedakannya dari badan usaha lainnya. Berikut contoh prinsip koperasi. Yang pertama yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung tanpa diskriminasi, dan keanggotaan bersifat sukarela, artinya setiap orang bebas untuk bergabung atau keluar kapan saja. Yang kedua, pengendalian anggota secara demokratis. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan tanpa memandang besarnya modal yang mereka kontribusikan. Keputusan dalam koperasi diambil secara demokratis berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Anggota berkontribusi pada modal koperasi secara adil dan mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan tingkat partisipasi mereka, bukan hanya berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan. Dan yang keempat, otonomi dan kebebasan. Koperasi dikelola secara mandiri oleh anggotanya sendiri, sehingga meskipun bisa bekerja sama dengan pihak luar ataupun pemerintah, keputusan tetap berada di tangan anggota, sehingga tidak ada pihak luar yang mengontrol koperasi. Yang kelima, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Selain itu, koperasi juga menyediakan informasi yang jelas tentang manfaat menjadi anggota koperasi. Yang keenam, kerjasama antar koperasi. Koperasi bekerja sama dengan koperasi lainnya di tingkat lokal, nasional, maupun internasional untuk saling memperkuat dan meningkatkan kapasitas ekonomi kolektif. Dan adapun prinsip yang terakhir yaitu kepedulian terhadap komunitas. Koperasi berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan di komunitas tempat mereka beroperasi. Koperasi juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan dan berusaha memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai dasar koperasi seperti solidaritas, demokrasi, dan tanggung jawab sosial, menjadikannya model ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, koperasi mampu menawarkan solusi ekonomi yang berbeda dari model bisnis konvensional, lebih humanis dan relevan dalam menghadapi tantangan global. Kemudian ada itu namanya jenis-jenis koperasi. Koperasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan tujuannya, dengan masing-masing jenis koperasi memiliki peran yang berbeda dalam mendukung kebutuhan ekonomi anggotanya. Berikut saya akan menjelaskan beberapa jenis koperasi yang umum di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumen. Koperasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang konsumsi anggota seperti bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan harga yang lebih terjangkau. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan partisipasi mereka. Yang kedua, koperasi produsen. Dibentuk oleh para produsen atau pengusaha kecil yang ingin meningkatkan produksi dan pemasaran produk mereka. Melalui koperasi ini, produsen dapat bekerja sama dengan hal pengadaan bahan baku, pengelolaan produk dan distribusi, serta memasarkan produk mereka dengan harga yang lebih baik dan adil, terutama bagi petani, peternak, dan nelayan. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi ini menyediakan layanan keuangan seperti pinjaman dengan bunga rendah bagi anggotanya. Setiap anggota dapat menabung di koperasi dan dana yang terkumpul akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan modal. Koperasi simpan pinjam sangat penting di daerah pedesaan yang sulit mengakses bank formal. Yang keempat, koperasi jasa. Koperasi jasa ini menawarkan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh anggotanya seperti jasa transportasi, asuransi, kesehatan, dan pendidikan. Tujuannya adalah memberikan layanan berkualitas dengan biaya yang lebih terjangkau untuk anggotanya, seperti koperasi angkutan atau koperasi kesehatan. Yang kelima, koperasi pemasaran. Koperasi ini berfungsi membantu anggotanya dalam memasarkan produk atau jasa mereka, bertindak sebagai perantara yang menghubungkan anggota dengan pasar yang lebih luas. Hal ini memungkinkan anggota untuk menjual produk mereka dengan harga yang lebih baik dan memperluas akses pasar baik lokal maupun internasional. Yang keenam, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha ini menjalankan berbagai jenis usaha sekaligus, baik barang konsumsi, simpan pinjam, maupun layanan jasa. Koperasi serba usaha umumnya beroperasi di komunitas dengan kebutuhan beragam, memberikan solusi yang lebih lengkap bagi anggotanya. Setiap koperasi ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, anggotanya secara kolektif. Koperasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung seperti harga yang lebih murah dan akses keuangan yang lebih mudah, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat secara luas. Koperasi produsen dan pemasaran misalnya membantu usaha kecil dan menengah untuk bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif, sementara koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa menawarkan solusi untuk akses keuangan dan layanan penting yang sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil. Dengan berbagai jenis koperasi ini, koperasi berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan bersama, memberikan manfaat finansial, pendidikan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial kepada anggotanya. Baik, selanjutnya peran koperasi dalam perekonomian. Koperasi memang peran penting dalam perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat, koperasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi. Berikut adalah beberapa peran utama dalam koperasi perekonomian, yaitu yang pertama, pemerataan ekonomi. Koperasi membantu pemerataan ekonomi dengan memberikan akses kepada masyarakat menengah ke bawah terhadap sumber daya ekonomi yang sulit diperoleh melalui lembaga keuangan atau bisnis konvensional. Keanggotaan koperasi yang terbuka
dan pengelolaan yang demokratis dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi berfokus pada kesejahteraan anggotanya dengan menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau serta akses pembiayaan melalui koperasi simpan pinjam. Keuntungan yang dihasilkan oleh koperasi dibagikan kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha yang dihitung berdasarkan partisipasi mereka. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Koperasi menjadi mitra bagi UKM dengan menyediakan akses terhadap bahan baku, teknologi, dan pasar yang lebih luas. Melalui koperasi, usaha kecil dapat bersaing dengan perusahaan besar, meningkatkan daya saing, dan menciptakan ekosistem usaha yang sehat di tingkat lokal. Yang keempat, penciptaan lapangan kerja. Koperasi berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan dan sekitar informal. Melalui berbagai jenis usaha seperti perdagangan, produksi, dan jasa, koperasi menciptakan peluang kerja bagi anggotanya dan masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal. Koperasi memberikan solusi untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan formal dengan menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah. Hal ini memberikan kesempatan kepada anggota untuk mandiri secara finansial dan mengelola kebutuhan mereka tanpa bergantung pada pihak luar. Yang keenam, mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Koperasi berperan dalam mendorong inovasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Koperasi memanfaatkan teknologi dan metode baru untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Selain itu, koperasi mendukung praktik ramah lingkungan, menjaga kesejahteraan komunitas, dan berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, koperasi berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengutamakan partisipasi aktif anggotanya. Koperasi tidak hanya memberikan manfaat finansial tetapi juga mendorong solidaritas, kerjasama, dan tanggung jawab sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Selain itu, ada juga tantangan dan peluang koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang memengaruhi perannya dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Adapun tantangan koperasi yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap manfaat koperasi, terutama di daerah pedesaan, menyebabkan rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap koperasi. Yang kedua, manajemen yang lemah. Dengan banyak koperasi yang tidak memiliki manajer yang terlatih dan struktur organisasi yang tidak efektif menghambat kemajuan koperasi. Yang ketiga, keterbatasan modal menjadi kendala besar bagi koperasi untuk berkembang, berinovasi, dan mengakses sumber daya untuk peningkatan kapasitas produksi. Kemudian yang keempat, birokrasi dan reguler yang rumit seringkali menghambat koperasi dalam memenuhi persyaratan administratif dan hukum mengurangi efisiensi operasional. Yang kelima, persaingan dengan sektor swasta yang lebih besar dan memiliki lebih banyak akses terhadap teknologi dan modal, membuat koperasi kesulitan untuk bersaing dalam pasar yang kompetitif. Kemudian selanjutnya, peluang koperasi di Indonesia. Yang pertama itu potensi pasar yang besar di Indonesia dengan populasi yang besar dan beragam menyediakan peluang bagi koperasi untuk berkembang dalam berbagai sektor koperasi seperti koperasi simpan pinjam, koperasi pertanian, dan koperasi konsumsi. Yang kedua yaitu dukungan pemerintah melalui program pelatihan, bantuan finansial, dan serta kebijakan yang mendukung pengembangan koperasi sehingga memberikan kesempatan untuk memperkuat koperasi di berbagai daerah. Yang ketiga, tren konsumerisme berkelanjutan yang semakin berkembang membuka peluang bagi koperasi untuk menawarkan produk yang ramah lingkungan dan berbasis pada komunitas yang semakin diminati oleh konsumen.
Yang keempat, inovasi teknologi seperti penerapan platform digital untuk pemasaran dan manajemen dapat meningkatkan efisiensi koperasi serta memperluas jangkauan pasar, memungkinkan koperasi menjangkau lebih banyak anggota dan konsumen. Yang kelima, peran sosial dan ekonomi koperasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan penting seperti kredit mikro, pelatihan keterampilan, serta menciptakan peluang kerja yang lebih luas, membantu mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Dengan strategi yang tepat, pengelolaan yang baik, dan dukungan dari pemerintah, koperasi Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal maupun nasional. Baik, saya rasa cukup sekian kiranya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.